Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Sahibul bait tuan rumah, jemaah majelis yang mulia, Alhamdulillah kembali kita bersyukur atas limpahan rahmat, ni'mat, taufik dan hidayah Allah kembali mengumpulkan kita di dalam majelis yang penuh dengan barokah. Kita niatkan mudah-mudahan hadirnya, berkumpulnya kita di majelis ini menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, Allah Ta'ala kabulkan hajat kita, Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Dan terlebih dulu kita mengambil berkah dengan membaca Qasidatul Muhammadiyah. Mudah-mudahan majelis kita ini, hidup kita, keluarga kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana fir lana بالعدل ذو
محمد كاشف الغمات والظلم محمد سيد الضامة مناكب محمد صراه الرحمن بالنعم محمد صفوة البري وخيرته محمد طاهر من سائر التراب محمد ضاحك للضيف مكرم محمد نجاه الله لم يضى بمحمد طاعت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهدي من الظلم محمد قائم لله ذو إمام محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين جميع مصنفي الكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جنيد البغداد والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدان والشيخ مولانا أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ زيني بن عبد الغني البنجري والشيخ عبد الرحمن صديق صاحب الولاية البنجري والشيخ محمد علي بن الشيخ عبد الوهاب التوكلي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم أن الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم ويعيد علينا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من بركاتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah adama tiba'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi. Faqala al-musannif bismillahirrahmanirrahim. Jemaah majelis yang mulia, melanjutkan kajian kita masih membahas tentang keistimewaan sholat berjamaah. Terutama jangan ditinggalkan sholat subuh, maghrib, isya berjamaah. Terutama subuh lah, karena sholat berjamaah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya itu subuh Jumat. Jadi subuh Jumat itu jangan sampai tertinggal jamaah kita. Yang kedua, subuh di lain hari Jumat. Yang ketiga, yang paling afdal yaitu sholat isya jamaahnya. Kemudian yang keempat, sholat asar. Kemudian yang kelima, yang paling afdal sholat jamaah, sholat zuhur. Dan yang terakhir, sholat maghrib. Makanya ada istilah pejuang subuh, tapi kada ada pejuang maghrib, kada ada. Karena maghrib ini nang ada sembahyang, jadi bisa sembahyang. Karena subuh ini yang paling berat, subuh paling berat. Nah, orang yang sholat berjamaah ini, satu keistimewaannya, dicatat oleh Allah orang itu minas sholihin, termasuk orang soleh. Jadi jangan ngaku soleh kalau nggak ada berjamaah sembahyang, walaupun ngarannya soleh. Apalagi mana ngaran soleh, rajin pulang berjamaah 2 kali soleh. Yang kedua, keistimewaan orang yang sholat berjamaah ini, kata Nabi, yuwassi'ullahu rizqah, Allah luaskan rezekinya. Maka anak-anak kami ingat, jamaah jangan ditinggal. Kalau hendak luas rezeki, nyaman rezekinya, jamaah istiqamah. Yang ketiga, orang yang selalu istiqamah sholat berjamaah ini minimal nanti matinya husnul khatimah, mati beriman. Itu masih banyak lagi keistimewaan sholat berjamaah. Maka dari itu, bila kita ini kada ditolong Allah, tidak bisa kita sholat berjamaah. Tapi karena ditolong Allah, nyaman kaki kita melangkah menuju ke masjid, mushola, atau di rumah untuk sholat berjamaah. Berniat kita ini, berniat, ya Allah, mau aku diisi bini kita nyaman di bawah jamaah. Itu berniat dan mulai wahidnya. Sebab kalau ada berniat, karena bila diisi bini harap, nalih bini jemaah. Deng, 7 hari sudah berjamaah. Bayang dulu, ini aku sibuk giring sambal. Sibuk benar kok, aku makan sambal ini kamu. Nah, itu terdapat nang kayak malamper. Hanya berniat mulai ini. Kalau ada bini nyaman diberi sembahyang berjamaah. Syukur. Sebab sembahyang berjamaah itu minimal 2 orang. Amunnya sorangan tuh ada berjamaah tuh nyorangan. Nah, kalau nya berjamaah minimal 2 orang, bini di belakang tambah anak pula. Apalagi anak di jurut 8. Ini sih hitung 9, anak itu 10, kan untung mana. Ibak surau. Ya, isa keluarga. Rambi kayak itu lah. Nah, jadi nyatakan kalau jari bini itu supaya nyaman dibawa berjamaah. Nah, kemudian kita lanjutkan kajian kita lagi. Halaman 49. Nah. Kemudian setelah sholat dianjurkan kita untuk berwirid. Apa wirid pertama yang kita baca setelah sholat? Istighfar. Apa istighfarnya? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Ada yang mengatakan istighfar setelah sholat itu hanya astagfirullah. Tidak ada astagfirullahaladzim alladzi la, ada nih dalilnya dalam kitab Hidayatus Syalikin halaman 49, bila beristighfar imbas sembahyang itu istighfarnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu apa fungsinya istighfar itu? Fungsi istighfar setelah sholat itu apa fungsinya? Fungsinya kata Nabi supaya menambal kekurangan pahala sembahyang kita ketika kita kada khusyuk. Jadi ibarat amun kita nih sembahyang, bila khusyuk 100 pahalanya, bila kada khusyuk 70, berarti kurang 30. Nah kurang 30 ini bisa sempurna lagi jadi 100 dengan apa? Dengan istighfar setiap kali selesai sholat. Itu hikmah daripada istighfar, menambali kekurangan pahala yang kita ada khusyuk dalam sembahyang tadi. Ngalih anak khusyuk tuh ngalih, ada yang nyaman. Apalagi yang belum kawin nih, ngalih anak khusyuk, ngalih gaya. Sedang kami nang berkawin aja ngalih anak khusyuk. Itulah ke masjid. Nah, lihat nang si Inor. Nah, lihat si Inor. Koreheng pulang Inor tadi. Itu yakin kada khusyuk. Hanya mangkat tangan. Allahu Akbar Inor. Maaflah bila narang Inor ada di belakang. Pinjam mulut. Nah, ini orang ini biasa. Dia begitu tuh tahu sudah kayak ini tahu sudah belum kawin ini. Nah, jadi kita ini kan hinggat nyambat. Aku khusyuk ayo sakai aja. Iya juga dah. Alih anak khusyuk ngalih. Lagi parut lapak. Kawin dulu, anak usaha Allahu Akbar, parut lapar bulan. Tuh ingat nang iwak kari, ingat ayam bubur, ingat ayam kicap. Makanya supaya tertambal kekurangan pahala kita karena kada khusyuk, kayak apa caranya? Baca istighfar. Makanya bila imbas sembahyang itu jangan langsung keluar. Ini hanya salam imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini mencari pihak dari belakang. Mana pihak masuk, mana pihak masuk. Nah itu mencari pihak. Doa istighfar. Lo tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita, mulut kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Dalam hati kita, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, karena sudah yang tadi kada khusyuk ya Allah. Mulutnya istighfar, tapi hatinya mengakui kesalahannya karena banyak lalai dalam sembahyang. Itu fungsi istighfar. Nah bila selesai astagfirullah baru Allahumma antas salam. Itu bacaan kita. Wa minkas salam. Adanya ada Allahumma langsung jalan keluar masjid. Ayolah lo beradab lo kita nih wan Tuhan beradab ulo tunah beradab ulo jangan imbas salam tuh langsung keluar bawa berwirid, apalagi wiritannya ada pula ayat kursi imbas sembahyang dibaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Barang siapa kata Nabi yang membaca ayat kursi imbas sembahyang, maka seandainya ia mati di antara dua sembahyang itu, falahul jannah, maka baginya surga. Baginya surga. Artinya apa? Artinya orang yang disawatkan oleh Allah, disempatkan oleh Allah baca ayat kursi bila imbas sembahyang, itu tanda min ahlil jannah. Cuma kadang-kadang kita bisa juga kada diingatkan Tuhan. Bisa kada diingatkan Tuhan. Imbas talah Fatihah langsung subhanallah, kada lagi baca ayat kursi. Seandainya kita mati antara dua sholat, misalnya imbas juhur, setelah juhur kita baca ayat kursi, mati setelah juhur, maka mati kita insyaallah min ahlil jannah, daripada ahli surga. Nah ini keistimewaan ayat kursi. Mati itu masuk surga, beruntung banget. Di surga itu semuanya ada. Dan Nabi dalam surga itu nampak, di dalam surga itu ada istana nang mewah. Dindingnya minal yakutatil ahmad, daripada batu yakut yang habang. Lantainya minal zahab, daripada emas yang kuning. Minumannya dingin sampai ke parut. Makanannya rasa manis dan nyamannya sampai ke parut. Di satu kamar ada 100 ranjang.
Satu ranjang 40 bidadari. Nang bidadari tadi matanya hijau-hijau biru-biru kayak mata India, awaknya bahingol kayak gitar Spanyol. Nah, jadi kan ada apa-apa nih, paham Al-Quran aja beriman, ibadah aja beriman, marah di dunia karena kawin, pasti di surga dapat bidadari. Hendak lagi ada kawin di dunia, beda lah. Ya Allah, di surga itu lengkap, belum lagi terucap di mulut kita, ya Allah ulun anak makan ini, hanya terlintas, ada di hadapan sudah, ada di hadapan sudah. Itulah hebatnya surga ya Allah. Lah, makanya kita ada bapak nih nah 1 jam talipak betis besila, duduk di majelis ada bapak. Inilah yang menyamankan kita dalam kubur. Inilah yang menyamankan kita di akhirat, dan kemungkinan besar inilah yang bakal memasukkan kita ke dalam surga. Makanya ujar ulama napa orang nang sana duduk di majelis ilmu, katuju duduk di majelis ilmu, katuju duduk di tempat-tempat pengajian, minimal keistimewaannya diberi oleh Allah nanti husnul khatimah, mati beriman. Amun sudah mati beriman pasti ujungnya surga. Jadi kita paksa-paksakan waktu di dunia ini beribadah lah, terutama ke majlis. Nah, apalagi wah ini nyaman, duduk di majlis itu nyaman. Bahari orang bila datang ke rumah guru bawa culok, tahu culok lah, lampu culok. Bila talah majlis herang hidung guru, karena asap culok tadi. Herang hidung murid, rumah guru herang hibak dengan satu culok, bawa kelapa, bawa nior. Jadi bila ibah mengaji, ibah belajar bertinggal nior tadi hagan guru, supaya guru nyaman isok menyantan hayam menggulai itu bahari. Wah ini kadang ngalih berbawaan, lagi berbawaan, tinggal datang duduk uring lagi. Itu apa uring? Ilmu dapat, dosa habis, pahala dapat, parot. Nah, apalagi kolernya tuh gimana? Ya, boleh Ustaz duduk di majlisnya karena makan, boleh kenapa? Kenapa? Makanan yang ada di majlis itu barokahnya banyak. Jadi kita memakan makanan yang ada di majlis itu bukan hanya sekedar mengenyangkan perut, tapi mencari barokah. Jadi walaupun pian kanyang, bila di majlis itu ada makanan jangan kada dimakan. Jangan kada dimakan, kenapa? Barokahnya banyak di situ. Barokahnya banyak. Dan usahakan semuanya dimakan walaupun sedikit. Lah, tempe 3, ulok 10, nasi sekali setengah. Ibu bilang mengawat gak ingat lagi ke anak-anak kuliah. Kalindung kucing beruduk. Ya Allah. Tapi kata bapak, barokahnya makin banyak makan makin banyak barokah. Kan apalagi kita nih malas beribadah, nyaman sudah ini duduk di majelis ilmu dapat, dosa habis, pahala dapat, barokahnya bulik tinggal lagi mimpi pulang bidadari, untung beranda. Yang mana oleh nyaman. Jadi jangan kuliah duduk di majlisnya kuliah. Amun mikirkan lapah, uyuh, capek, semuanya orang lapah. Bukan nyamanan besilah sejam kayak gini. Kita duduk di warung di kursi aja semat kunjur. Apalagi duduk di majlisnya. Ngecek ya. Kopiahnya ada lagi lurus runtuh. Udah 2 jam guru bicara maka sampai kopiahnya ada lagi di kepala di runtuh. Aku guru aja bila sejam ada salah-salah aku beli dulu dan ya Allah. Jadi jangan kada ingat istighfar ba'da sholat setelah sholat. Ustaz, setelah sholat sunnah bagus ya istighfar. Bagus. Setelah sholat sunnah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim. Waktu baca istighfar itu caranya bagaimana? Mulutnya istighfar, matanya dipejamkan, hatinya minta ampun dengan Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, tadi supaya ulun banyak lalai, supaya aku banyak kada ingat denganmu ya Allah. Itu caranya tuh. Tapi mulutnya istighfar. Maka kekurangan pahala daripada sembahyang karena kada khusyuk tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu maka sembahyanglah engkau 2 rakaat sunnah muakkad ratibah yang kemudian daripada isya. Nah, jadi sunnah setelah isya minimal 2 rakaat ba'diyah isya.
Yang paling bagus 4 rakaat. Caranya bagaimana? Pada rakaat pertama engkau baca surah Sajadah. Buat dia bisa. Rakaat kedua setelah Fatihah engkau baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Ini amalan orang Bahari. Makanya orang Bahari banyak jadi wali. Semua yang ba'diyahnya aja sejadah dengan tabarak. Kita bisa ada ayat lagi semua yang ba'diyah itu akan encap keluar. Apalagi kawan menghiyau, oh lagi nah main futsal gitu. Saya rasa jangan ba'diyah bisa sarakaat juga lagi. Tinggal lagi langsung tahiyat akhir. Orang Bahari ba'diyah bisa 2 rakaat. Rakaat pertama surah Sajadah Alif Lam Mim Tanzil. Rakaat kedua setelah Fatihah surah Tabarak. Coba orang Bahari barokahnya. Kita rasakan ada sambut langkah ini, ada sambut kita. Kita nang imam membaca qul ya ayyuhal kafirun dan biru kepala. Apa ada qul-qulnya? Apalagi saat imam Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Nah itu kurik dahulunya di belakang. Soalnya nang imamnya bakal dia pintar Yasin Allahu Akbar. Ada jadi sini kulik masuk ruang masjid. Cuk gak punya. Baik cuk. Bisa itu banyak cuk kayak itu. Jadi sekarang ini imamnya baca sampai turun dia rupanya Yasin aja. Udah Yasin Allah. Kawan keluar dari belakangnya mendengar Allah Akbar tadi masuk ruang masjid. Allah Akbar 14 Allah mantap lah. Jadi baguslah kita nih kalau baca surah jangan kita terlalu panjang-panjang banget. Kasihan makmum yang di belakang, kasihan. Makmum di belakang tuh bukan nang anom beratahan kayak kita ada nang asam uratnya kambuh, ada nang asam lambungnya lambuh, ada nang asam kacang asamnya lambuh juga. Macam-macam penyakit orang di belakang ada nang kada tahan menahan bakalnya, ada nang kada tapi tahan berdiri. Kita nang baca anak bapak panjang, Yasin dihabiskan. Itu mah ada nama pemarahan di belakang, ada nama pakai sejadah semuanya. Mau bawa panjangan dan jadi sesatan aja. Nah, lagi kita di kampung nih, kita boleh kampung disuruh orang jadi imam lah, jangan mentang-mentang hafal Quran dihantamnya dengan kabar sekali orang nyuruh jadi orang kawinkan dengan anaknya ingat, jangan itu bawa panjangan itu. Biasa aja kuliah bila disuruh orang di kampung jadi imam yang standar aja loh, jangan langsung menampakkan kuliah karena minggu kita suruh orang jadi imam pulang kuliah bagi orang habis sekolah kuliah dengar kali kamu kayak itu besok hantam panjang Al-Imran dengan Al-Baqarah biar tahu ya. Muyak benar mainin ya habis kuliah ini panas ya tampaknya Al-Imran dengan Al-Baqarah sekalian nyambat tuh pingsan belakang pingsan di belakang itu lah tujuh banyak nyambat orang ini kadang ada juga habis nih ini ayatnya dah-dah-dahnya mengganang imam di belakang kita ini kadang habis nih kadang-kadang ikut dihafal selambar habis ini selambar baca kesian di belakang menggatar tangan mah kopiah tergugur acolnya masuk katanya pun ya Allah sama orang khutbah jangan dia panjang-panjang mana siang makmum 3 kali guring tuh belum talah guring bangun hanya 4-5 talah kena guring pula hanya terbangun pula hanya salawat Nabi tanah kena guring buat kena mau talah maksudnya Parakim 1 ternyata barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nyatakan aja nama panitia. Sekali jangan menyuruh lagi ini. Dan apa panjangan mana? Handap aja khutbah jangan panjangan. Sesadan jangan pulang handap benar. Lapor panitia mesti nyuruh. Handap benar. Jemaah sekalian kaum muslimin, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jangan diamplop ini pada beli suratnya. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Bisa lah kita mau sesadang aja baca doa tahlil, jangan juga panjang mana. Ini mana tahlilnya panjang, doanya pulang panjang. Kasihan kan belum makan. Yang di Muhalawang nggak kopiah, patah paling udah kehiga. Karing dari bibir kada minum.
Baca doa pulang amin 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 10 kali dinyamper amin ya. Kebetulan nonton rumahnya amin apa aja amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bacanya ada mau talah-talah juga baca doa dari bapak panjangan bata. Ada juga anjungan bila batahlil ku semangat bila di rumah orang suci. La ilaha illallah la ilaha illallah. Biar ampoknya tabal jadi berhemat batahlil tahampuk katawe binjo la ilaha illallah la ilaha illallah. Jadi dia tuan rumah ini nang batahlil ini kan diingat lagi. Kayak itu abahnya kita khusus sorong lagi. Rupanya nang makanannya bukan makanan nasi bubur kan? Bubur kacang, kecil kuahnya banyak, kacangnya sedikit. Jadi jangan bini aja abahnya khusus sorong lagi. Maka kawan lagi batahlil masanya. La ilaha illallah. Pas lagi khusus sorong bubur kacang lewat di hadapannya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Langsung dam. Kita lihat bubur kan. Maka simpoknya kunyong pulang itu ya. Kalau banyakan banyunya soalnya menguir-nguir dekat kacang lagi gopi. Allah Akbar. Nah, jadi ingatkan jangan kada ba'diyah Isya. Ba'diyah Isya itu yang bila Ustaz. Setelah sholat Isya itu kan ada sholat sunnah. Itu namanya ba'diyah Isya. Jangan kada dilakukan. Fadilahnya keistimewaannya besar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabda oleh Nabi man shalla qabla zuhri arba'an kana kaman tahajjata fi lailatin wa man shallahunna ba'dal isya kana kamislihinna min lailatul qadar. Barang siapa yang sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat, maka sama seperti orang yang tahajud semalaman. Dan barang siapa yang sholat isya qabliyah isya 4 rakaat, maka sama pahalanya dia sholat di malam Lailatul Qadar. Biasanya kan kita 2 rakaat ya. Nah ini ditambah paskan 4 rakaat. Zuhurnya qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, qabliyah isya 4 rakaat, ba'diyah isya 4 rakaat, qabliyah asar 4 rakaat, kemudian qabliyah maghrib tetap 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, isya qabliyah ba'diyah 4 rakaat 4 rakaat. Ini disunahkan dianjurkan. Nah, jadi sesekali kita kada apa-apa 4 rakaat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 4 raka'atin ba'da isya'il akhirah, qara'a fi rak'atayn al-akhirah tabarakalladzi bi yadihi al-mulku wa limna min tanzil as-sajadah, kataba lahu karba'i raka'atin min lailatul qadar." Barang siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya, ba'diyah isya'nya 4 rakaat. Pada rakaat pertama dia baca surah Tabarak setelah Fatihah. Pada rakaat kedua setelah Fatihah dia membaca surah As-Sajdah. Maka ditulis baginya sama dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Surah Sajdah, hafal. Lain Sajdah. Surahnya Sajdah. Al-Lamim hafal insyaallah. Itu yang Guru Bakri almarhum. Surah Sajadah Alif Lam itu rampah-rampah kampung. Jadi kita nang santri inilah katakan sebelum beli kampung dihafali rampah-rampah kampung. Apa rampah kampung? Ustaz satu mimpi tahlil harus bisa. Yang kedua baca talqin itu rampah kampung. Yang ketiga apalagi menghafal surah Sajadah. Karena subuh Jumat itu kita yang diandalkan nang dari pesantren. Karena mungkin orang yang mengandalkan nang sekolah umum menghafal surah Sajadah subuh Jumat itu pasti kita disuruh. Apalagi bersuruh dan pulang langsung ke masjid, tarik orang langsung suruh hadapan. Sekali ada hafal, untung ada teksnya di depan mihrab imam. Donal kayak baliho kayak itu mah, donal tulisannya. Alhamdulillah di sini, lapas aku di sini. Baca Allahu Akbar, lah Fatihah, baca surah Sajadah. Tapi sambil melihat teksnya yang diulah nang kayak sepanduk kayak itu mah di hadapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Pajak lampu. Bingung sih dia. Bukankah ada? Pingsan kah buka? Bingung ya. Soalnya kada jadi buka, kada jadi pingsan. Diulanginya, digantinya surah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan terbalik pulang. Ada yang dipamin, ada lawas hidup lampu. Terbalik pulang ke asal. Acok di sini tuh. Bisa baca sembahyang. Jadi mau kada hafal, malah surah yang lain.
Cuman kita memang dari pesantren suka pulang ada hafal surah sejadah tuh. Itu termasuk rempah-rempah kampung. Ini nak kayak pian dari pesantren anak-anak ini boleh kampung suruh orang yang tahlil. Lalu aku kan bisa. Santri itu berbulenya kali bisa mimpi tahlil. Harus bisa. Siapa lagi yang diandalkan ngomong kada dari pesantren kan? Nah, hafali tahlil itu dihafali, bacaan doa selamat dihafali itu ada hafal ujungnya Rabbana Atina ada hafal. Tapi ingat lagi kebetulan yang menyelamatkan rumah ini Sudin banyak diisi kabun apa itu sawah ladang benih. Jadi di depan rumah ini berjamuran benih. Tahu benih lah? Yang padi itu kan? Berjamuran padi. Jadi Sudin baca doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di ujung pada ingat Rabbana Atina. Ingat nyambung lagi Rabbana Atina. Setengah jam itu tangan Rabbana Atina. Biru dan Rabbana Atina. Dalam hati Sudin pingsan kan bukan. Ada lawas datang burung pipit memakani padi di depan rumah. Saya ingat bunyi burung pipit Rabbana Atina pipit dunia hasanah. Pipit akhirat hasanah. Qina azabannar. Itu ada burung pipit. Ini gara-gara ilmunya ada mau Rabbana Atina pipit dunia hasanah. Pipit akhirat hasanah qina azabannar. Mau kayak itu. Nah, jadi kita jangan kada dihafal rempah-rempah kampungnya, kada dihafal. Apalagi tahlil, kultum, nah sekali lah kultum tuh 7 menit ceramah. Mana tahu ceramah yang ada berhalangan sakit perut, kita nanti disuruhnya maju ke depan. Jadi imam sholat jenazah itu kayaknya dilatih. Ibarat kita di sekolah tahfiz, jangan nama hafal aja, dilatih yang rempah-rempah kampung tadi. Cara bertahlil, cara mentalkin, nah itu kayaknya terpakai di kampung supaya kita menyampaikan bisa maka itu. Dan kata Sayyidina Abdullah Al-Haddad wa ilahuna wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca fikih sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Masalah fikih kita masih membahas tentang mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Ada 3 sebab. Pertama nasab keturunan, kedua muradha'ah sususuan, yang ketiga musaharah perkawinan. Sebab nasab siapa yang haram kita nikahi? Mama ke atas, nenek itu. Kemudian yang setara, kakak, adik, beginian, itu haram dinikahi. Kemudian di bawah anak, cucu, cicit haram kita nikahi. Itu dari segi keturunan. Kemudian dari segi muradha'ah sususuan, misalnya kita lagi halus pernah disusui oleh si anu ini diisi anak, maka anaknya itu haram kita nikahi. Kenapa? Karena sususuan dengan mamanya. Kemudian yang ketiga dengan sebab musaharah perkawinan, ipar ada boleh dikawini, kecuali bini kita mati hanya boleh mengawini ipar. Jadi mau hendak dia dengan ipar matikan dulu bini. Nah itu. Jadi kalau mati bini boleh mengawini ipar. Nah kalau seandainya bini mati, mintuha mertua tetap mahram kita selawasnya. Jadi kada ada istilah mantan mintuha itu kada ada. Misalnya contoh kayak ini, kita si bini punya bini, lalu meninggal bini, boleh tidak kita kawini adik atau kakaknya bini? Boleh, ada apa-apa. Tapi kalau bini kita masih hidup, haram mengawini adik atau kakaknya. Nah sekarang pertanyaannya mertua kayak apa? Mertua. Kalau kita punya bini masih hidup, haram kita menikahi mertua. Atau bini kita sudah meninggal, atau kita sudah pisah dari bini, tetapnya mantan mertua kita tetap kada boleh dan haram kita menikahi. Kecuali kita ini anak tirinya, maka boleh mentua kawin dengan anak tiri. Maksudnya boleh mertuanya tadi kawin dengan yang bukan yang bininya tadi anak tirinya. Contoh misalnya kayak ini. Si beliau ini punya anak tapi anak tiri. Misalnya ngaran anak tirinya si Anu misalnya, minjem ngaran dulu lah supaya nyaman ini, si Inor misalnya. Inor ini anak tirinya si Inor nih, atau Ayu Ting Ting lah nyamannya. Ayu Ting Ting anak tirinya. Nah, lalu
nang anak tirinya Ayu Ting Ting ini, si Ayu kan diisi laki, diisi laki. Nah lakinya Ayu Ting Ting ini berarti menantu daripada mama tirinya si Ayu Ting Ting. Meninggal Ayu Ting Ting, maka mama tirinya ini boleh menikah dengan mantan lakinya Ayu Ting Ting. Tapi dengan syarat, dengan catatan, maaf, si Ayu Ting Ting ini belum digaulinya sebagai istri. Nah, belum digaulinya sebagai istri. Nah, jadi intinya kayak ini, bila ipar bersentuhan kulit dengan kita batal wudu. Walaupun haram kita nikahi. Kenapa? Inya muhrimnya, mahramnya kada selawasan. Bila mati bini kita, maka ipar tadi sudah bukan mahram kita lagi. Tapi kalau mintuha, kita sudah wudu lalu menyelami mintuha karena kulitnya kada batal wudu kita. Kenapa? Mintuha ini termasuk orang yang haram kita nikahi, walaupun anaknya atau bini kita itu sudah meninggal dunia. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan mahram. Jadi hati-hati menyalami dominian tuh, hati-hati. Ini kadang-kadang hari rayaan kita begini, ingat ya hari itu. Nah, jangan nyalami. Anu dulunya di ujung jadi apa itu? Aku pakai ujung jadi. Apalagi bungas malih, tahu di bungas itu berarti itu ada syahwat, ada hasrat. Jadi kalau memang kan anak menyalami, nah kayak ini aja. Jangan di ujungnya karena sama ujung baik genggam rasa kalian daripada ujung. Maulah penasaran dari itu tuh. Wah, jangan disentuh. Seandainya tersentuh jua, bawa istighfar, astagfirullah ya Allah. Ulun minta ampun ya Allah. Isok kesalahan pulang, astagfirullah. Ulun minta ampun ya Allah. Isok ketemu nambungan kesalahan, astagfirullah. Maka harap pulang berpilih-pilih. Bila orang tua anaknya lamik aja, dia Ustaz, maafnya lah, saya mahram. Orang tua, bila sudah gadis, abang pelang pipinya, tuan ginjunya, ngambil dulu nyorong tangan. Ada mahram mana? Kayaknya aja lo itu. Ada mau naranya mahram tuh, bungas tak ada, tak tuha, tak anom enggak. Bila sudah mahram, lah itu boleh kita sentuh. Tapi kalau bukan mahram, haram kita sentuh. Dan bermula yang dikehendaki dengan bersentuhan itu sama ada dengan syahwat atau tiada syahwat, tetap batal wudu. Bersentuhan kita lelaki bersentuhan dengan perempuan yang sudah tua, kariput sudah. Ada lagi bersahwat kita melihat nenek yang Tuhan ini. Ketika kita bersentuhan dengan dia, batalkah wudu kita? Batal. Jadi dalam mazhab Syafi'i, tuha kayak apapun bila lawan jenis, bila lain jenis itu tetap membatalkan wudu. Makanya kalau anak bersalaman, kan kebetulan ibu-ibu ini jilbabnya panjang-panjang, nggak lewat jilbab aja dilapisi. Amunnya dilapisi kada haram lagi. Atau dengan digagahi dipaksa orang. Ini sudah wudu, sekali dipaksa. Kau sentuh si Ayu Ting Ting. Bila ada awas, dipaksanya tetap batal wudu walaupun dipaksa. Atau ada sengaja. Contohnya dengan bini di rumah. Kita ini kan laki dengan bini bila bersentuhan kulit itu membatalkan wudu. Tiba-tiba pas laki sudah wudu, lagi berjalan, ini keluar kamar, laki masuk kamar, tersentuh pada sengaja, batal wudunya, tetap batal walaupun kada sengaja. Atau misalnya yang satu disentuh mati, maka batal wudunya, tetapi tiada batal wudunya yang sudah mati. Ada mayit ibah dimandikan, setelah diwudukan, lalu kita sentuh, biasanya kita cium keningnya sini. Laki mati misalnya cium keningnya, batal tak wudu laki yang mati tadi? Tidak batal. Kenapa? Karena dia sudah jadi orang yang sudah mati itu tidak ada dikenakan hukum-hukum fikih itu kan ada. Nah kita yang masih hidup tetap tadi batal wudunya. Makanya bila ada keluarga kita yang meninggal, sebelum dibungkus kepalanya, wajahnya sunnah dicium keningnya. Nah setelah saya dicium selesai, bininya cium, lakinya cium, anaknya cium, keluarganya cium, keningnya tadi barulah dibungkus
mukanya tadi. Karena diikat, bila sampai di liang lahat dibuka lagi tali pocongnya tadi, dibuka lagi semuanya tadi, dilihatkan wajahnya, diletakkan pas di bantal dengan tanah. Itulah hakikat diri kita sesungguhnya. Awal kada ada, maka ujungnya pun kada ada. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang mulia, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin dari jemaah ada yang ingin ditanyakan tentang masalah tadi atau yang lain, silakan. Ada pertanyaan? Tidak jalan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima awwalin wa khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammatna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna antal muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik wa natubu ilaik wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau